ada orang satu pun? Kok nggak ada satu pun anaknya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah silahkan di-on-kan kameranya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar kakak-kakak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap kita untuk memulai pelajaran prakarya di hari ini? Insyaallah. Sebelum memulai, tugas baru sedikit yang mengumpulkan ya. Ingat kita ada tugas? Ya, sebaiknya lewat grup biar ustazah lebih mudah dikontrol gitu. Kadang tak apa-apa, yang belum usahakan di grup ya. Iya, cara pembuatan, nama jenis makanannya, bahannya, cara pembuatannya. Loh, kakak belum masuk? Siapa adminnya kemarin ya? Saya lupa. Oh, ya Nurul kayaknya ya. Anissa Nurul, tolong masukkan Zahra Arikah ya. Oh, bukan Nurul, siapa kemarin ya? Coba saya lihat dulu di grup. Salwa ya. Iya, siapalah adminnya, tolong masukkan kawan-kawan yang lain. Kalau ada yang belum masuk grup, tolong hubungi kawannya. Ya. Nah, persiapkan diri ya. Kita di di bab 4 insya Allah ada praktek ya. Entah minggu depan, entah minggu ya, pokoknya insya Allah nanti ada praktek satu kali. Nanti ustazah minta dikirim videonya aja. Prosesnya anti mengerjakan di rumah. Yang jelas itu prakteknya berhubungan dengan pengolahan makanan. Yuk kita mulai pembelajaran kita ya. Yang lain tolong on-kan kameranya ya. Kok nggak bisa nampak materinya semua? Oh. Yuk, baik anak-anak, kita mulai ya materi kita. Kita di bab 4 pengolahan wirausaha produk pengolahan makanan awetan nabati ya. Nah, baik, persiapkan catatan segala macam ya. Yuk. Baik anak-anak ustazah, bahan makanan yang ada ya, yang ada di sekitar kita atau ada yang di lingkungan kita atau di alam ini, dia mempunyai sifat ya dan karakteristik yang beragam. Namun juga mempunyai kesamaan sifat. Nah, salah satunya apa sifatnya? Yaitu mudah rusak. Misalnya ya, ini buah mangga. Nah, jadi buah mangga itu sejak dia dipanen hanya bisa bertahan maksimum itu cuma seminggu di suhu ruang. Setelah itu apa yang terjadi? Dia akan membusuk. Nah, jadi intinya bahan makanan itu setelah dipanen, secara fisiologis itu dia masih hidup. Ya, masih hidup. Jadi proses ini akan tetap terus berlangsung sampai terjadinya yang namanya pembusukan. Nah,
ada upaya, ada usaha yang bisa kita lakukan untuk memperlambat proses fisiologis tadi, yaitu namanya teknologi pengolahan. Nah, minggu lalu Ustazah sudah memberikan apa itu pengolahan. Siapa yang masih ingat? Iya, apa itu pengolahan? Hah? Pengolahan makanan, proses memasak. Apa ya? Kemarin minggu lalu Ustazah sudah memberikan. Iya, betul. Kegiatan memasak atau mengerjakan atau mengusahakan sesuatu ya, sehingga dia menjadi lebih sempurna atau memiliki nilai yang lebih. Nah, itu namanya pengolahan. Nah, itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk menghindari terjadinya proses pembusukan. Hmm. Nah, sifat mudah busuk ini, mudah rusak ini tentu sangat terasa berat ya, terutama saat panen raya, di mana suatu komoditas memasuki waktu panen bersamaan sehingga supply meningkat tajam ya. Jadi ketersediaan barang di pasaran itu sangat banyak. Nah, jika hanya mengandalkan penjualan segar untuk situasi ini ya, nah dia tidak akan terserap atau tidak akan terjual semua. Nah, apa yang terjadi risikonya yaitu yang namanya over supply atau kelebihan asupan, kelebihan pasokan. Nah, sehingga efeknya adalah menurunnya harga jual terhadap suatu produk itu atau suatu barang itu. Nah, kalau ini sudah terjadi, dampaknya terhadap petani adalah mengurangi keuntungan. Iya. Nah, supaya hal ini tidak terjadi berulang-ulang, terjadi oversupply, ujung-ujungnya terlanjur berbusuk dan dibuang. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, harus ada satu solusi untuk hal ini. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, di sini yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan teknologi pengolahan. Ya. Nah, di sini bisa Anti lihat apa itu teknologi pengolahan, yaitu salah satu solusi yang bisa digunakan untuk keluar dari masalah-masalah yang seperti tadi. Ya, masalah-masalah oversupply tadi atau panen raya, kelebihan pasokan tadi. Nah, kita bisa memanfaatkan yang namanya teknologi pengolahan. Nah, kehadiran teknologi pengolahan ini juga menjadi pilihan yang tepat untuk wirausaha ya, yang prospektif ya. Wirausaha pengolahan makanan adalah pilihan yang baik ya, yang bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan modal yang ada ya. Mulai dari skala rumah tangga, mikro kecil, usaha mikro, kecil, menengah sampai ke usaha yang besar. Nah, kita bisa dengan teknologi pengolahan ini. Nah, paham ya sampai di situ? Ada yang mau ditanya? Enggak ada. Baik, kita masuk ke perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Nah, apa itu bahan nabati? Ada yang tahu? Bahan yang berasal dari tumbuhan. Iya. Nah, makanan awetan dari bahan nabati adalah makanan yang dibuat dari sumber daya alam nabati ya, yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat, sesuai dan dikemas dengan baik ya, baik menggunakan pengawet,
Namun penggunaan pengawet ini harus sesuai kriteria BPOM ya, ataupun tidak, sehingga mempunyai umur simpan yang lebih panjang ya, umur simpan yang lebih panjang. Jadi terhindar dari yang namanya proses pembusukan tadi. Nah, untuk makanan awetan ini anak-anak ustazah sudah banyak yang berkembang, sudah banyak yang beredar, namun masih bisa dikembangkan lebih lanjut ya, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Ya, tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, ya, juga untuk dijual ke daerah lain atau wisatawan atau pendatang. Ya, Kak. Nah, berwirausaha, anak-anak ustazah berwirausaha di bidang makanan tidak ada ruginya. Kenapa? Ini seperti moto yang diciptakan oleh seorang dosen dari IPB yang ya, selama manusia masih makan, bisnis makanan dan minum tidak akan pernah mati. Nah, jadi kalau kita punya ide berwirausaha di bidang makanan atau minuman, laksanakanlah, wujudkanlah cita-citanya. Insya Allah tidak ada ruginya dan tidak akan ada matinya. Kenapa? Yang nama makhluk hidup itu, yang nama manusia itu, selama dia masih hidup, dia pasti butuh makan dan minum. Nah, jadi sebenarnya wirausaha di bidang makanan dan minuman ini peluangnya sangat besar anak-anak ustazah. Kalau anak-anak ustazah ingin berwirausaha, coba mulai dari makanan dan minuman ini dulu. Coba, seperti ustazah bilang, coba memulai wirausaha kecil-kecilan biar terasa nikmatnya. Ya, anak-anak ustazah ya, baik. Yuk, sistem pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Ya, produk makanan awetannya adalah produk makanan dan minuman yang sudah mengalami proses pengolahan, ya, sehingga mempunyai keawetan yang lebih tinggi. Sekarang ustazah tanya, apa contoh makanan awetan nabati? Apa? Sale pisang. Terus apa lagi? Tahu. Terus singkong diapakan? Tape singkong. Iya, yang lain? Apa? Manisan buah termasuk, jus termasuk. Apa Sifa? Kimchi, ya. Tapi bukan makanan awetan Indonesia ya. Siapa yang pandai buat kimchi di kelas 10? Pernah coba? Sukses? Oh, belum pernah. Saya juga belum pernah coba. Apalagi contoh yang lain makanan awetan nabati, banyak loh di sekitar kita. Apa? Tempe. Apa singkong? Acar. Iya, asinan termasuk. Yang lain? Zara Arika, yang lain? Apalagi? Apa Zara Arika?
Asinan beku, sayuran beku, iya. Intinya yang namanya awetan tuh ya kan Kak, jadi dia lebih tahan lama daripada dia semasa segar. Ya kan, kalau dia masa segarnya tadi misalnya sayur 2 hari gitu, setelah dia memasuki masa awetan, dia bisa mempunyai masa tahan lebih panjang. Ya. Baik, kita masuk ke sistem pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Nah, pada dasarnya anak-anak ustazah, makanan awetan itu ada dari dua macam bahan. Ada yang namanya bahan nabati dan ada bahan dasar yang namanya hewani. Kalau yang nabati tadi berasal dari tumbuhan. Kalau yang hewani berasal dari apa contohnya makanan awetan dari hewani? Ikan asin, ya, daging kaleng, dendeng Aceh. Ah. Apa? Iyalah ikan. Susu kira-kira itu hewani apa nabati? Hewani. Iya, hewani. Terasi, udang peti, nugget itu bukan makanan awetan itu kakak, tapi makanan setengah jadi. Mentega, Eh, mentega termasuk makanan awetan nggak itu? Hah? Keju, apa? Kecap. Nah, belacan termasuk. Hah? Baik. Oke, kita lanjut. Oke. Makanan awetan dari bahan nabati. Di sini kakak bisa lihat yaitu makanan awet yang berasal dari bahan baku tumbuh-tumbuhan, ya. Misalnya sayur-sayuran dan buah. Nah, jadi makanan awetan dari bahan nabati, baik makanan atau minuman yang diproduksi ya di suatu daerah merupakan identitas daerah tersebut dan menjadi pembeda dengan daerah lainnya. Nah, berbagai makanan awetan dari bahan nabati di berbagai daerah Indonesia ya menjadi ciri khas daerah tersebut. Contohnya tadi itu dendeng Aceh ya kan. Nah, itu kalau yang hewaninya ya kan. Nah, belacan daerah mana yang terkenal, yang enak? Hmm. Sibolga enggak? Mana belacannya? Ikan asin mana yang terkenal enak? Hah? Mama, mama suka itu. Iya, mama suka itu. Yang enak itu biasanya kenapa nggak jadi? Dari Belawan. Kok nggak tahu? Keripik, termasuk makanan awetan nggak itu? Iya, emping, wajik, wajik termasuk makanan awetan nggak? Iya ya, termasuk. Kerupuk, sayuran beku, gemblong, gemblong nggak makanan gemblong tuh dari apa? Dari beras ya, dari ketan ya, nasi. Iyalah, termasuk itu. Enggak lah, gemblong itu dari ketan kalau enggak dari nasi. Dari
ketan kalau ustazah nggak salah, dia lengket-lengket gitu kan, dimakannya sama tape kan, ya dari ketan.